Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gua. Hari ini gua mau coba road trip lagi pakai Ayla. Tapi sebelum kita road trip nih, Ayla nih udah waktunya kita harus ganti oli, teman-teman. Udah harus kita servis nih. Jadi hari ini gua mau ngajak kalian untuk lihat si Ayla ini kita ganti oli. Terus selain ganti oli, ini juga mobil mau diganti shock breaker belakang ya, karena udah 10 tahun ya nih mobil, dari 2015, dari baru sampai sekarang belum pernah diganti. Kilometernya juga udah 81.000 nih teman-teman. Jadi ya udah harus diganti sih harusnya. Dan memang di jok belakang tuh kalau kita duduknya kita apa sih namanya tuh, lompat-lompat dikit gitu lah ya duduknya, suka ada bunyi krek. Nah itu apalagi kalau lagi muatan 4 orang tuh suka bunyi gitu teman-teman. Nah itu salah satu tandanya shock breaker belakangnya tuh udah mulai mati ya. Jadi memang udah waktunya lah, udah 81.000 teman-teman, dan juga udah 10 tahun ya mobil ini, jadi ya wajar lah diganti. Nah gue mau gantinya kali ini di Shop and Drive ya teman-teman. Jadi khusus hari ini tanggal 13 September tuh ada promo katanya. Jadi shock breaker itu dari 800.000 sepasang ya, kiri kanan untuk Ayla ya, KYB Premium namanya. Itu jadi 650.000 lah gitu. Jadi promonya lumayan, sekitar 150 ribuan teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke Shop and Drive yang terdekat nih dari rumah gue nih, di Tubagus Angke teman-teman. Dan juga untuk olinya juga ada promo ya. Gue pakai oli, aduh gue lupa lagi bawa oli lebihnya, tapi nggak apa-apa lah. Olinya tuh oli Aspira Oil ya, 0W20. Nah itu murah tuh, cuma 250.000. Jadi buy one get one gitu. Satunya tuh buy two get two. Jadi beli 2 botol gratis 2. Jadinya satu botolnya 125, berarti kalau kita beli 2 berarti 250.000, tapi dapatnya 4 botol teman-teman. Jadi dapatnya 4 liter. Nah itu lumayan banget. Nah mobil Ayla ini pakainya 3 liter, jadi pasti ada sisa 1 botol ya, 1 liter. Nah 6 bulan yang lalu tuh bulan Maret gue kan ganti juga pakai oli itu. Nah itu olinya masih ada sisa 1 botol. Gue pikir mau pakai tapi ini ketinggalan, ya udahlah. Jadi itu nanti akan dipakai di periode 6 bulan berikutnya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke Shop and Drive yang di Angke nih. Yuk kita lihat seperti apa nanti penggantiannya ya. Nah ini situasi jalan Tubagus Angke nih, banyak galian teman-teman. Dimana-mana nih, Jakarta Barat dan Jakarta Utara tuh lagi banyak galian ya. Tulisannya sih proyek strategis nasional ya, Jakarta Sewerage itu yang limbah ya. Jadinya ya seperti ini. Nah untuk kilometer Ayla ini udah 81.800 sekian ya teman-teman. Jadi ini udah umurnya memang harus ganti shock breaker belakang ya. Makanya kemarin tuh pas kita ke Jogja itu gua nggak bawa Aylanya ya, karena memang belum ready lah. Maksudnya belum ready tuh, belum ganti oli, juga mau ganti shock breaker. Jadinya kemarin kita naik kereta, terus kita kan road tripnya kemarin pakai Xenia ya. Xenia jadul tuh, mantap tuh Xenianya, walaupun udah tua tapi tenaganya masih oke lah, mantap. Ya teman-teman, gue mau share ke kalian ya, kalau kalian punya mobil itu ya, kalau shocknya tuh rusak atau mati ya, itu kalian lebih baik kalau ada dananya langsung diganti aja teman-teman. Karena selain kita pakainya udah nggak nyaman ya, bunyi-bunyi gitu biasanya, itu juga merusak ban gitu ya. Jadi ban kita tuh bisa botak sebelah. Kemarin ini kejadian di mobil Ayla ini, sebelum gue ganti ban kemarin tuh, sebelum ganti velg juga, velg HSR yang kemarin. Nah ini kan jadi mobilnya tuh bannya tuh yang sebelah kanan tuh botak sebelah. Nah setelah diperiksa sama bengkelnya, katanya ini shock breakernya udah mati, udah pada mati lah yang sebelah gitu, udah nggak optimal lah. Jadi ya wah, ternyata setelah gue pikir, wah berarti bahaya juga ya. Maksudnya bahaya tuh bagaimana? Ya merugikan lah, ban kita baru ganti, ternyata yang rusak atau yang botak tuh yang sebelah doang gitu. Jadi kan ribet, kita harus ganti lagi gitu. Jadi ya ini salah satu kerugian kalau kalian shock breaker yang rusak tapi nggak diganti-ganti gitu. Jadi kalau saran gue, kalau punya duit ya diganti lah. Kecuali nggak punya duit ya apa boleh buat lah. Kalian ya mau nggak mau ya kan. Tapi kalau duit nih diganti aja shock breaker ya teman-teman. Nah untuk shock breaker ini sih kalau gue pakai berdua kayak gini atau sendiri ya, itu nggak gitu terasa teman-teman. Kita nggak gitu berasa dia bunyi-bunyi gitu, nggak. Begitu kita bonceng atau bonceng lagi, kita isi 2 penumpang di belakang ya teman-teman, nah itu mulai berasa sih. Apalagi kalau penumpangnya turun ya, dia baru buka pintu turun gitu, krek gitu, ada suara gitu, krek nggak gitu. Itu ciri khasnya tuh, itu shocknya udah mati tuh, gue yakin banget itu. Antara karetnya atau olinya atau apanya lah, pokoknya udah mati. Jadinya harus diganti. Kalau berdua atau sendiri memang nggak berasa. Kita pakai enak-enak aja gitu.
Ini di depan sini nih udah mau nyampe nih. Semoga udah buka lah ya. Dia bilang sih bukanya jam 9. Ini sih udah jam 9:01 nih. Ya harusnya udah buka lah. Semoga nggak rame ya teman-teman. Soalnya ini hari Sabtu nih. Biasanya kalau hari Sabtu tuh banyak orang yang pada mau servis. Nih dia nih. Gue pilih yang ini karena kecil, sepi. Tuh kan udah ada mobil. Udah ada si RV itu satu. Semoga. Oh cuma satu sih si RV. Semoga dia nggak lama lah. Cuma satu. Yuk kita langsung masuk sini teman-teman. Ini dia nih. Shop and drive ya. Oke, kita turun dulu ya. Kita tanya dulu ya. Yuk, ntar kita sambung lagi teman-teman. Nah ini teman-teman mobilnya ya. Kita udah nyampe di Shop and drive nih. Tadi dia lagi ngelainin satu orang dulu yang mobil CR-V tadi. Nah seperti ini tempatnya Shop and drive nya. Ini nggak bisa ganti ban ya, cuma ganti oli sama ganti shock breaker aja karena kecil. Sampai pas Shop and drive nya nggak ada alatnya. Ini kita mau ganti shock belakang sini 2 nih. Sama yang ini nih. Nah ini lagi mau sekali ganti oli teman-teman. Coba kita lihat yuk. Ini olinya pakai yang ini nih, 0W20 nih. Satunya kan 125.000 nih. Dia di promo beli 2 botol gratis 2. Jadi 250 dapatnya 4. Kita pakai ini. Ayolah pakainya cuma 3 liter ya. Jadi ya cuman kepake 3, sebotolnya kita taruh di rumah. Gua ada satu lagi nih. Soalnya 6 bulan yang lalu gue juga pakai paket yang ini. Nah, jadi nanti pas pergantian yang ketiga kali kita udah bisa free 1 kali ganti teman-teman. Nah, kayak banyak yang premium, yang ini nih premium. Ini udah disiapin nih. Ini dia nih. Kayak premiumnya teman-teman. Ini shocknya nih. Kayak KYB premium. Nanti ganti pakai ini ya. 658.000. Ini mobil Ayla ini kotor karena disemprotin parfum tikus ya. Karena kalau nggak disemprotin, waduh, tikus-tikus pada naik. Ini dia mau ganti oli dulu kayaknya. Sekalian mau ganti filter. Ini teman-teman, ini shocknya nih ya. Astra Autopart KYB Premium tuh yang tipenya. Jadi kita ganti ke mobil ini ya. Sini dulu dah. Nah, ini lagi dibuka filter olinya dulu nih, sama tab olinya di bawah sini. Sini kotor ya karena memang nggak pernah dibersihin sih. Nantilah kalau ini kita ada waktu kita bersihin ya. Nah ini shock belakang yang mau kita ganti nih teman-teman. Ini tutupnya, ini yang bawahnya sini. Ini yang bawaan dari barunya juga ternyata sama teman-teman, mereknya KYB. Dia kerja sama Daihatsu berarti ya. KYB Premium, tipenya yang premium. Ini udah mati nih shocknya nih. Bunyi krakek-krakek mungkin dari sini ya. Ntar coba pas kita ganti masih ada bunyi nggak gitu. Terus ini kayaknya yang ini apa yang sana ya? Kayaknya yang ini. Soalnya kemarin nih bagian kanan ini, ban kanan ini yang sebelah apa? Yang habis sebelah teman-teman. Ini apa nih? Paku? Bukan ya? Ini lagi proses melepaskan filter olinya tuh yang warna merah tuh. Kita sekalian ganti filter oli dah teman-teman. Gue selalu ganti filter oli ya. Setiap kali ganti oli. Jadi 6 bulan sekali. Sekalian aja lah. Walaupun kata orang ya nggak harus setiap 6 bulan ya, setahun sekali atau setiap 2 kali pergantian, tapi ya udahlah, nggak seberapa, harganya cuma 45 ribuan ini. Mendingan langsung aja kita ganti teman-teman. Ya lepas teman-teman. Kayak gitu. Nah untuk shock breaker KYB itu tuh Kayaba itu tuh ada juga yang ultra teman-teman, yang ini nih. Tapi gua nggak mau yang ini karena apa? Ini agak keras. Yang warna kuning ini. Ini buat bawa barang atau untuk Sigra gitu ya, kali ya, pokoknya buat yang muatan-muatan berat lah. Jadi gue mendingan pakainya yang ini ya, yang premium itu lebih empuk teman-teman. Untuk harganya kayaknya sama aja, apa beda dikit gitu. Nah ya nih. Iya ya. Iya benar. Ini berapa nih bang ininya? 41.000. 41 ya? Iya, oh iya. Buat filter olinya. Oke. Oli gini ada expirednya nggak ya? Enggak ya? Oli ini nggak ada. Selama masih ditutup rapat ya? Ya, masih segelan. Masih segelan ya? Iya. Februari 2025 nih produksinya. Iya. Baru.
Soalnya kalau barang ini mah termasuk pas moving ya. Pas moving ya. Cepet lah. Jadi yang datang juga barang-barang baru semua. Iya bener. Oli sih ya. Iya. Minimal 6 bulan sekali orang ganti ya. Iya benar. Iya. Mantap teman-teman. Ini dia. Terus lagi dilumasin dulu tuh filter olinya. Nah jadi ini jajanan kita hari ini teman-teman ya. Oli mesin 4. Ini filter oli dan ini nih Kayaba shock breaker nih yang premium ya teman-teman. Nah, ini 658, olinya nih 4 ini 250.000. Nah ini 41.000 tadi. Ya kurang lebih ya 900-an lah ya. Ini diganti teman-teman. Mulai rame nih teman-teman. Tuh mobil pada datang-datang tuh. Ada Palisade lagi. Mau ganti oli atau mau ngapain nih? Di sebelah ada expander. Untung gue udah duluan ya. Tadi yang si RV itu udah selesai ternyata. Nanya-nanya doang dia. Kalau kita siang-siang nih, aduh ribet nih. Lama ngantrinya. Karena kalau Sabtu itu orang banyak yang servis kendaraan ya. Nah, ini seperti ini. Bagus juga sih tempatnya kecil tapi ada ruang tunggunya ber-AC juga di dalam, ada toiletnya juga. Jadi lumayan bagus lah tempat shop and drive di Jalan Pangeran Bagosangka ini ya. Nah, ini lagi dia masang filter olinya nih. Oh, ternyata ini Palisade cuma mau isi nitrogen teman-teman. Cepet ya isi angin nitrogen doang. Kalau ini kayaknya ganti oli nih, apa ganti aki nih. Expander. Nah udah dipasang tuh ya filter barunya ya. Sama yang lama, yang merah. Exposio ini yang lama nih. Ini yang lama. Punyanya Aspira. Ya oke juga lah. Cuma filter doang kan. Nih velg HSR-nya nih. Yang kemarin 3 bulanan yang lalu lah baru gue ganti ya. Kondisinya masih bagus banget ya. Karena memang jarang dipakai teman-teman. Bannya juga masih oke. Baru 3 bulan masih baru banget. 2025 minggu ke-20. Atau 6570 ring 14. Eco Plus Acelera. Ini juga ada layanan antar aki nih. Antar aki nggak ada, tinggal telepon ntar dianterin nih. Penting banget nih kalau kita di jalanan gitu kan, shop and drive bagus sih ada layanan seperti ini. Karena kan kita kan nggak tahu ya mati di jalan di mana. Nah ini penting. Kita itu nomornya tuh. Nah ini kancing-kancingnya suka pada hilang di sini nih. Makanya nih hilang satu tuh dia kala-kalin pakai kabel tis ya. Ya kadang kita naik mobil ya karena guncangan copot kan kita nggak tahu ya. Kancing-kancing yang buat penutup cover bawah mesinnya itu loh. Lagi dikancingin. Nah sini juga banyak oli-oli lain ya. Untuk motor juga ada. Ini ada Moto. Ini harganya nih ya. Seperti ini teman-teman. Ini ada Castrol. Ini apa nih Moto juga. Fastron, Pertamina Fastron. TRD. TMO nih 127. Shell Rimula. Banyak tuh. Castrol Transmat. Spirak, Shell Spirak, Castrol, mobil look, AD, Motul ya, macam-macam lah teman-teman. Sini juga noh. Ya, apalagi Shell Helix ini banyak nih. Yang SP5W30 SP mahal nih 208.000 ya. Nah, ini yang paling bagus nih kalau yang untuk Norway ya. Cuman karena gue pakai Ayla, beli yang standar aja lah ya. Ini 275.000 loh satu botolnya. 2 kali lipatnya nih. Ini 125, hampir 2 kali lipatnya teman-teman. 2 kali lipatnya lebih berarti ya. Ini 125, ini Norway ini 125 nih. Yang ini satunya Norway 275, 2 kali lipat lebih loh. Gile. Ini mahal nih, tapi katanya enak banget. Berarti kalau kita mau ganti ini ya, kita harus habis berapa nih? 275 dikali 3 aja tuh. Hampir 700, hampir 800 ya. Sedangkan ini cuman sekitar 400.000. 2 kali lipat ya harganya teman-teman. Mantap. Nanti lah kapan-kapan nyobain ya. Untuk saat ini belum perlu. Nah ini Shell Helix Norway 40 105. Ini ada Spirak, ini ada yang gede juga nih. Pertamina Fastron Tekno. Ini yang buat diesel juga ada. Jadi sini cukup lengkap ya teman-teman ya. Nah sini juga ada aki motor nih. Gue juga biasa ganti aki motor di sini teman-teman. Nih GS yang Gold ini 244. Yang baru nih kemasannya ya, ada gambar-gambar gini.
Itu harganya tuh 283, 244, 213 nih yang seal MF nih apa ya? Nggak tahu lah ya. Bedanya apa nih yang Bolt sama yang ini. Nah, ini untuk yang mobil ya. Tuh, macam-macam mobil itu salah ini. Masa segini? Nggak tahu berapa harganya ya. Yang mobil ini sekitar 500 ribuan lah biasanya aki mobil gini teman-teman. Nah, ini ya spring stabilizer juga ada. Ada filter-filter juga, filter udara. Ya, filter udara macam-macam buat berbagai macam mobil ya. Xenia, Avanza yang standar-standar itulah, Innova, Mobilio. Nah, ini kampas rem ya, Akebono. Gue cuman udah ganti yang ini untuk depan belakang ya. Dan ini filter olinya ya. Pakainya merek Asper Exposio teman-teman. Yang Toyota juga ada nih, tapi buat mobil apa nggak tahu ya. Ini juga ada engine flash, ada minyak rem, ya cukup lengkap lah. Ini untuk motor nih, AX5 50.000. Ini yang motor juga nih 10W30 sama nih. Bagusan motor deh. Nanti kapan-kapan kita cobain ya bitnya, kita pakai oli motor ya. Selama ini sih pakainya yang Planet Dan punya tuh. Ya, ini masih proses pengerjaan ya. Agak lama memang. Nih, masih belum masuk oli. Lagi ini ya, shock breaker ya belum dipasang nih, dia masih ngakal-ngakalin itunya kayaknya. Baut tap olinya ini. Nah, teman-teman, untuk ganti shock ini dibukanya dari belakang sini ya. Nih, yang sebelah kanan nih. Ini cover yang tadi udah dibuka nih. Terus sama nanti yang kiri yang ini. Kita coba kita lihat yang kanan dulu nih. Buka. Ini udah kemoceng nih. Kita geser dulu dah. Nah, ini ada bautnya nih kayak gini, nanti dibuka. Sebenarnya ganti sendiri bisa di rumah, cuman gue nggak punya alatnya ya. Ribet lah, udah mendingan di sini aja kita beli. Harganya juga udah termasuk ongkos gantinya teman-teman. 658.000 nih lagi promo nih. Shock Kayaba itu yang premium itu. Normal dari 808.000. Promonya cuma sampai tanggal 21 September. Dari hari ini 13 September ya. Ini juga tablet ini. Mantap nih pelayanannya Shop and Drive. Lagi mau diganti, dia kerjain 2 orang biar cepet teman-teman. Bannya juga disemirin tuh. Mantap ini. Keren. Recommended lah. Shop and Drive. Ini yang di Jalan Pangeran Tubagus Sangke ya. Sebelahnya Roti Kapital nih, sini tuh. Kapital Bakery. Nah, sekarang proses yang sebelah kiri tuh lagi dibongkar juga. Sama ya prosesnya ya. Ngebukain ini. Ini barusan juga tadi gue minta ditambah nitrogen ya. Dikasih juga gratis. Mantep lah. Kurang banyak nggak tuh bang? Kurang dikit nih. Kurang dikit ya? Iya, ada 34 ya. 34 ya? 2 mingguan kurang segitu mah wajar ya bang ya? Iya. Mobilnya soalnya parkir doang ini. Kurang dikit ya. Kurang dikit ya? Iya. Berkurang. 36 biasanya saya isi semua. Sekarang isi yang depan nih. Nah, kalau ganti oli sini juga dibersihin sekalian tuh filter olinya. Tuh, nanti disemprotin sama abangnya. Mantap lah servisnya. Filter bodinya. Untuk filter udaranya masih bersih banget ya teman-teman. Tuh, masih bersih. Mantap nih. Mobil jarang pakai sih ya. Nah, filter AC-nya juga dicuci tuh, dibersihin. Mantap lah. Nah, dibuka sih filter AC-nya. Racing tadi diambil. Keren. Cukup lengkap ya pelayanannya. Nah, ini nih. Udah dilepas-lepasin nih bautnya. Sama ini. Ini lagi mau dicopot.
breakernya. Ngolong gini ya bang. Oke. Oh, udah lepas tuh bautnya. Nah, udah lepas teman-teman. Nah, sebelah kanan udah lepas. Iya. Tinggal yang sebelah kiri. Ini maunya kayak baju dong ini. Kayak abak tuh tulisannya. Memang dia kerjasama sama Daihatsu. Kalau udah dibuka kayak gini nih, bolong tuh. Tapi ini nggak perlu dongkrak ya, karena kan ada pernya ya mobil ya. Jadi ada beberapa orang yang ngedongkrak, cuman kalau dongkrak tuh untuk kemudahan biar nggak perlu ngolong-ngolong ini. Sebenarnya nggak sedih dongkrak juga bisa teman-teman, ganti shock breaker gini. Karena ada pernya buat nahan, jadi nggak usah khawatir mobilnya nggak bakalan turun jatuh gitu ya. Nah, ini shock yang baru nih, udah dibawa sama abangnya. Kita lihat ya. Ini shocknya sama bang ya? Tipenya ya? Ini udah mati atau gimana bang? Coba ya. Bocor bisa kayak. Bocor ya? Udah 10 tahun sih. Coba kita lihat. Kalau udah lama tuh lama naiknya. Udah naik lagi. Udah nggak naik lagi, udah mati. Pantesan. Coba nih yang baru. Ini yang kalau yang baru. Tuh langsung ya. Oh iya. Udah nggak naik lagi ya? Iya. Umurnya berapa tahun tuh biasa bang? Tergantung pemakaian. Pemakaian ya? 50.000 kali ya? Kena 50.000, 40.000 sih. Udah sekitar segitulah ya? Iya. Nah ya teman-teman bisa dilihat ya. Tuh naiknya pelan banget tuh. Naik tapi pelan banget tuh. Ini naik nih pelan banget. Tuh. Bandingin sama yang baru nih beda banget. Yang baru langsung naik cepet. Ya begitulah. Mobil udah 10 tahun ya. 40 ribuan lah ganti. Biasanya sekitar 4 tahun, 4 sampai 5 tahun maksimal udah harus diganti. Ini udah 10 tahun ya, memang udah waktunya ganti teman-teman. Baru naiknya lama banget. Kalau yang baru langsung naik gitu. Tadi dibersihin dulu ya itunya, penutupnya, covernya tuh. Biar bersih dari debu-debu. Biar nggak masuk ke dalam area pegasnya tuh. Nah, itu yang baru. Apa minggirin aja dulu nih. Yang lama tulisan Daihatsu-nya. Yang baru nggak ada. Bawaan dari dealer. Nah, itu udah dimasukin sama abangnya, udah naik ya, udah keluar nih. Nanti dikencengin ya pakai baut yang ini buat kunci ini. Sepertinya tuh karetnya masih aman semua ya. Biasa kalau karetnya udah rusak suruh ganti juga sama abangnya. Kan ada karet keringnya itu. Jadi memang murni ya, shocknya udah mati teman-teman. Wajar lah, udah 80.000 km, udah 10 tahun. Nah ini proses pengencangannya lagi ya. Tadi kan pelepasannya, ini pemasangannya lagi nih. Kasih lihat nih. Harus dipastikan kencang ya biar copot. Aduh panas banget teman-teman. Mau ngadem dulu sebentar ke dalam ya. Sekarang gue kasih lihat kalian ruangan tunggu di dalamnya ya. Nih, ini ruangan tunggu di dalamnya. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Gue kasih lihat ke kalian dalam ya. Nah dalamnya enak, adem tuh. Aduh panas. Gerah. Gue ngadem dulu sini teman-teman tuh, ada AC. Aduh, gerah banget. Tunggu ya, masih diproses diganti shocknya. Itu harusnya cepet tuh, tapi tiba-tiba ada 2 mobil datang jadinya lama, jadi dibagi-bagi ya. Jadi yang ngerjain mobil gue cuma 1 orang, jadi oli mesin belum naik, belum ditutup juga bawahnya, belum dibersihin juga filter udara dan filter AC-nya ya, karena masih ngerjain shock breaker belakangnya, karena petugas yang lain lagi ngerjain mobil yang lain. Jadi gitulah kalau kita kesininya hari Sabtu atau weekend ya rame teman-teman. Udah, kita lihat lagi ke depan yuk. Tuh langsung rame tuh, lihat tuh.
Padahal udah gua duluan nih, gara-gara dua mobil ini jadi lama gua. Tuh, udah dicopot tapi belum dipasang. Nah ini petugas baru datang 1 orang lagi. Semoga bisa lebih cepet ya. Ada 3 orang jadinya. Tadi dia mekaniknya habis dari luar nih. Kita lihat sekalian nih ruang ininya nih, throttle bodinya nih. Seperti ini ya. Agak kotor atau bersih sih nggak tahu dah ya. Agak kotor kayaknya ya, mesti dibersihin mungkin. Tuh ada Ayla datang lagi tuh. Tuh kalau Sabtu rame teman-teman. Bener-bener harus pagi makanya. Tuh gue datang pagian tadi. Dia suruh pagar sama tuh Ayla. Nah ini shock yang sebelah kiri udah lepas ya teman-teman. Udah dipasang lagi nih sekarang yang baru nih, baru naik nih. Nah lagi dipasangin sama abangnya nih. Nah ini shocknya ternyata dua-duanya udah mati teman-teman. Lihat nih, ini yang lama yang kiri, ini yang kanan. Sama dua-duanya rata. Pantesan kita kalau road trip itu kemarin, apalagi kalau lagi bawa barang ya, gabruk-gabruk gitu suaranya, krek-krek. Ya sudahlah ya, udah harus diganti memang. Ini sama nih yang kiri kanan ya, tulisannya Daihatsu, bawaan baru ya. Kalau yang kita baru ganti ini nggak ada tulisan Daihatsu-nya. Beda mungkin. Yang bawaan mobil baru dari pabrik Daihatsu dan yang Kayaba yang dari pabrik Kayabanya ya. Karena tapi sebenarnya ini sama sih, yang bikin sama Kayaba juga. Ini Ayla sebenarnya juga mau ngapain, mau ganti oli kayaknya. Ini dibersihin tuh, bagus servisnya, semprotin. Iya, shock sebelah kiri lagi dipasang lagi kencengin tuh teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemasangan shock breakernya udah ya nih, Kayaba nih. Dari kencengin juga sama abangnya tadi. Ini yang sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri teman-teman. Udah semua ya, oke ya, sekarang udah mantap. Semoga makin asik nih ntar kita road trip ya. Ternyata dua ini udah mati teman-teman. Pantesan kita nggak enak ya kalau lewat jalan rusak, apalagi kalau bawa penumpang 4 orang gitu, 2 orang di belakang. Berasa banget. Kalau sendiri sih enggak sih, tapi udah mati ternyata. Ya wajar lah ya, udah 10 tahun, udah 80.000 pemakaian dari baru. Dan ini dia lagi proses pembersihan filternya teman-teman. Filter AC dibersihin dan juga filter udara di sini dibersihin. Nah, habis itu dia baru masuk oli ya, 3 liter teman-teman. Nah, dibersihin nih, semprotin nih. Mantap servisnya nih. Kotor banget tuh si Ayla itu. Nah sekarang baut olinya mau ditutup dulu nih teman-teman. Baut tapnya. Ini olinya yang lama nih, udah hitam banget ya teman-teman. Padahal belum ada 5.000 loh. Tapi udah 6 bulan sih. Memang oli itu kalau nggak bulan di kilometer ya. Kalau kilometer nggak nyampe, ini kan mobil jarang pakai hitungannya. Berarti kilometer nggak mungkin nyampe. Jadi dihitungnya bulan aja. Udah 6 bulan, udah ganti aja teman-teman. Ya, jangan pelit-pelit kalau untuk urusan oli teman-teman, karena itu penting banget. Gue sih patokannya 6 bulan dah. Mau olinya jarang dipakai kayak apa ya, pokoknya ganti tiap 6 bulan ya. Murah juga olinya. Jadi ngapain kita pelit-pelit ya. Karena kalau ini fatal, kalau oli telat ganti oli itu fatal, nanti komponen-komponen dalamnya tuh waduh banyak yang selek atau apa, nanti malah mahal kita pengeluaran untuk turun mesin teman-teman. Ya oli pertama masuk ya. 3 liter aja kita isinya. Bang kalau 3 liter kebanyakan nggak bang? Enggak kan ya? Lebih dikit ya. Lebih dikit ya? 3 liter. 3 liter teman-teman. Nah 2 liter udah masuk. Tinggal yang terakhir ini. 1 liter terakhir. Nah nih 1 liter terakhir nih. Udah diisi nih. Coba 2,8 dulu deh. Dilihat dipstick olinya ya, kalau udah pas udah. Biasanya sih selalu habis sih 3 liter, cuman ini mau dicoba dulu sama abangnya. Dilihat. Kurang ya? Lebih ya? Nih, yang belum dinyalain nih, belum turun ke filter. Nanti kalau misalnya udah dinyalain itu pasti turun. Turun ya? Nanti dihabisin aja udah.
Udah 3 liter aja lah teman-teman, tanggung lah. Nah ini mau dinyalain dulu ya, tadi ternyata lebih, jadi nggak nyampe 3 liter memang. Wah ini 3 liter terus, ternyata keberatan 2,8 aja. Coba nih kita lihat, kita dinyalain nih. Nah 2,8 udah masuk ya, tapi tadi masih lebih tuh, jadi dinyalain dulu mesinnya biar olinya turun dulu, naik dulu, tersirkulasi, terus baru diangkat lagi dipsticknya. Kalau kurang baru kita tambah lagi teman-teman. Nah gue biasa sih 3 langsung gue masukin semua ya, dan nyatanya sangat berlebihan, pantesan suka agak berat ya, kebanyakan gue ngisi ya teman-teman. Jadi ya kita tunggu ya. Coba kita lihat lagi nih di dipstick olinya ya, dia berkurang atau enggak ini. Bersihin dulu, coba kita lihat. Kurang ya. Iya, kurang teman-teman, berarti emang harus 3 botol lah udah. Dia emang harus 3 liter. Ini masuk lagi nih olinya. Coba kita lihat lagi. Pas garis Pas itu. Ya udah. Nah sekarang kita sekalian ngecek aki ya teman-teman, tegangannya masih bagus apa enggak gitu ya. Karena ini mobil jarang dipakai nih, aki juga penting nih. Coba kita cek ya, semoga masih oke lah. Udah 3 tahun ya umurnya ya berarti ya. Udah, bulan 10 ya, bentar lagi 3 tahun. Ada alatnya, sekalian kita cek aja aki kita. si hijau. Masih hijau ya. Pengisiannya masih bagus nggak? Mesti dihidupin ya? Pengisiannya harus dihidupin. Hidupin dulu ya. Dihidupin aja. Coba saya hidupin ya. Ya, kita mau lihat pengisiannya masih hidup, masih bagus apa enggak teman-teman. Kita hidupin dulu lah, mumpung ada alatnya. Wah, ini kita nyalain sekalian. Ketahuan nih. Lampu AC di kanan Pak. Dah. Beban penuhnya juga masih bagus. Masih bagus ya. Minimal di angka 13.00, maksimal di angka 14.80. Jadi dari aki maupun dari alternator Bapak nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Oke. Nih, bagus lah. Masih bagus teman-teman ternyata. Ya, baru 3 tahun sih. Biasa udah umur kelima mulai dia mulai berat teman-teman. Udah mulai ada penurunan dari 5 tahun biasanya. Oke, prosesnya selesai semua ya udah. Ganti shock belakang udah, ganti oli udah, sekarang tinggal proses pembayaran teman-teman. Yuk. Udah mantap nih, udah siap untuk road trip lagi nih si Ayla. Mantap. Yuk kita bayar dulu teman-teman. Diskon 150 jadi 658. Jadi total semuanya 949. Pembayarannya mau apa? Mau debit aja. kartu ya? Iya, kartu. Oke teman-teman, udah selesai kita hari ini ganti oli dan ganti shock breakernya di Shop and Drive. Itu bagus angke ya. Yuk kita langsung balik aja teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai kita hari ini ganti oli dan ganti shock breaker Ayla di Shop and Drive. Itu bagus angke ya. Jadi tadi itu habisnya totalnya jadi 949.000 ya teman-teman. Rinciannya itu di shock breakernya itu 658.000, terus filter oli 41.000 dan olinya tuh 250.000. Jadi totalnya 949 ya. Dan itu
menurut gue sangat murah lah ya dengan 3 servis pergantian seperti itu ya. Dan memang ternyata mobil ini sudah mati itu ya shock breakernya, pantesan kita kalau road trip itu apalagi kalau bawa 2 orang di belakang itu sangat nggak enak ada bunyi-bunyian gitu ya. Jadi ya semoga dengan diganti ini kita road trip ke depannya akan lebih nyaman ya teman-teman. Jadi udah cukup sekian gue rasa video kali ini ya teman-teman, penggantian oli dan shock breaker Ayla. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada video gue berikutnya. Bye bye.